Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duta Arya Bima dari kelas 12 IPA 7, nomor absen 14. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta kekuatan politik nasional. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan total dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, peta kekuatan politik nasional era demokrasi terpimpin mengalami pasang surut antara tahun 1960 sampai 1965. Kekuatan politik terpusat di tangan Presiden Soekarno yang memegang seluruh kekuasaan negara. Presiden Soekarno didampingi Angkatan Darat dan PKI di sampingnya. Presiden Soekarno selalu mengungkapkan bahwa Revolusi Indonesia memiliki 5 gagasan penting yang terangkum dalam manifesto politik, yaitu 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Sosialisme Indonesia. 3. Demokrasi terpimpin. 4. Ekonomi terpimpin. 5. Kepribadian Indonesia. Sejak tahun 1961, manifesto politik menjadi salah satu ilmu yang harus dipelajari dalam dunia pendidikan. Beberapa surat kabar yang pro Masyumi dan PSI menolak ide tersebut, sehingga dilarang terbit oleh pemerintah. Partai politik. Partai politik pada era demokrasi terpimpin dibatasi oleh pemerintah. Pemerintah menerapkan penetapan Presiden nomor 7 tahun 1959 tentang syarat-syarat penyederhanaan partai. Berikut isinya. 1. Menerima dan membela konstitusi 1945 dan Pancasila. 2. Menggunakan cara-cara damai dan demokrasi untuk mewujudkan cita-cita politiknya. 3. Partai politik setidaknya memiliki cabang di seperempat wilayah Indonesia. 4. Presiden berhak menyelidiki administrasi dan keuangan partai. 5. Presiden berhak membubarkan partai yang terindikasi berusaha merongrong politik pemerintah dan mendukung pemberontakan. Hingga 1961, pemerintah hanya mengakui 9 partai politik, yaitu PKI, Partai Murba, Partai Katolik, PSII, PNI, NU, IPKI, Parti, dan Partindo. Konflik dengan DPR. Dalam perkembangannya, beberapa fraksi dalam DPR menolak kebijakan Presiden Soekarno, sehingga pecah konflik antara Presiden dan DPR. Konflik tersebut mencapai puncak ketika DPR menolak RAPBN 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden menjadikan masalah ini untuk membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan dibubarkan pada Juni 1960. Setelah itu, Presiden Soekarno membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong atau DPR-GR. Presiden memilih dan mengangkat sendiri anggota DPR dan harus terikat aturan yang ditetapkan Presiden. Ajaran Resopim, Revolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional Resopim bertujuan untuk memperkuat kedudukan Presiden Soekarno. Intinya, seluruh unsur kehidupan berbangsa dan bernegara harus dicapai melalui revolusi, jiwa oleh sosialisme, dan dikendalikan oleh satu pimpinan, yaitu disebut Panglima Besar Revolusi, yaitu Presiden Soekarno. Presiden seumur hidup dan Nasakom. MPRS menetapkan Presiden Soekarno sebagai Presiden seumur hidup dalam Sidang Umum 1963. Presiden Soekarno mendapat 3 dukungan, yaitu nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom.
Sistem pemerintahan yang dikembangkan Presiden Soekarno memberikan peluang bagi tumbuh dan berkembangnya ideologi komunis. Presiden Soekarno juga mengajarkan Nasakom kepada masyarakat, di mana Nasakom merupakan cermin paham berbagai golongan masyarakat Indonesia, sehingga persatuan Indonesia dapat terwujud jika melaksanakan dan menerima ajaran Nasakom. Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam perjalanannya, PKI memanfaatkan ajaran Nasakom sehingga berhasil mendapatkan tempat dalam konstelasi politik Indonesia. Strategi ini juga meyakinkan Presiden Soekarno bahwa PKI merupakan partai pendukung utama kebijakan pemerintah. Bahkan saat Presiden Soekarno membubarkan beberapa partai politik yang terlibat dalam pemberontakan, PKI berhasil terhindar dari pembubaran tersebut. Angkatan Darat yang mengetahui kedekatan PKI dengan Presiden Soekarno mengerahkan berbagai cara untuk menghambat pergerakan PKI. Pimpinan Angkatan Darat mengeluarkan perintah untuk menangkap DN Aidit dan melarang terbitan surat kabar harian rakyat. Namun, hal tersebut menuai protes Presiden Soekarno dan memerintahkan agar semua keputusan Angkatan Darat dicabut. Memasuki tahun 1964, serangan terhadap PKI semakin banyak. Beberapa surat kabar memberitakan penemuan dokumen rahasia PKI yang berencana merebut kekuasaan. Hal tersebut dibantah oleh DN Aidit. Isu tersebut berkembang menjadi isu politik besar. Presiden Soekarno berupaya menyelesaikan masalah tersebut dengan mengumpulkan seluruh pimpinan partai politik. Dalam pertemuan tersebut, seluruh pimpinan partai politik sepakat mengakhiri perseteruan karena pemerintah sedang berkonfrontasi dengan Malaysia. Sekian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.